Om Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidam. Pemangku, para pinisepuh, dan saudara-saudara sedamra yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bercerita. Bukan dongeng, bukan wiracarita lama, tapi kisah nyata dari dapur rumah kita sendiri. Yaitu kisah tentang perempuan Bali, yang akrab kita sebut Sekar atau Bunga Desa. Ia yang merangkai canang, ia yang menata Banten. Ia yang pertama bangun subuh untuk masak dan ngejot. Ia juga yang paling lama bertahan di pura saat odalan dilaksanakan. Tapi pernahkah kita bertanya, di mana haknya setelah ia menikah? Kemana ia pulang setelah bercerai? Mengapa ia sering memilih meninggalkan agamanya sendiri? Baiklah saudaraku, adapun tema Damrawacana yang saya angkat pada kali ini adalah Sekar di Tengah Belenggu, membangun Hindu dari Bali yang memuliakan perempuan. Saudaraku, di Bali, kita sangat kuat memegang sistem patrilineal. Laki-laki, purusa, menjadi pusat warisan dan penerus keturunan. Perempuan, pradana, diibaratkan, kembang yang layu lalu pindah pot saat menikah. Akibatnya, 1. Perempuan kehilangan hak waris, druwehita, dari keluarganya sendiri begitu ia menikah. 2. Perempuan yang bercerai dari perkawinan beda kasta, nyerot, sering ditolak pulang oleh keluarganya karena gengsi kasta. 3. Perempuan sulit mengakses harta gono gini pasca perceraian, terutama jika harta berada di tanah keluarga suami. Padahal, Prof. Dr. Iwayan P. Windia, 2019, dengan tegas mengingatkan bahwa sistem kapurusa dan kepurusa adalah bentukan sosial budaya, bukan perintah suci weda. Artinya, boleh diubah, harus diubah, demi keadilan. Saya mencoba bercerita di mana ada seorang perempuan triwangsa, kasta tinggi. Ia jatuh cinta kepada laki-laki sudra, jaba. Mereka kemudian menikah, sehingga perempuannya disebut nyerot atau turun kasta, kata orang. Kemudian dalam perjalanannya, rumah tangganya retak. Perceraian tak terhindarkan. Ia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Apa yang terjadi? Ia ditolak. Maaf bahasanya begini perkiraan. Cai suba nyerot. Cai sing dadi mulih, melah cai di jaba dogen, sing nyemak gelah dipuri. Padahal secara yuridis, sejak dikeluarkannya Paswara nomor 11, DPRD Bali tahun 1951, upacara Patiwangi, penurunan status, tidak lagi dilaksanakan. Gelarnya secara formal tidak hilang, tapi realitas sosial berkata lain. Stigma lebih kuat daripada hukum. Sedangkan menurut Imade Artana, 2021, mencatat, perempuan triwangsa yang bercerai dari suami sudra tetap mengalami stigmatisasi dan kesulitan diakui kembali oleh keluarganya. Ini bukan ajaran agama, ini kekerasan struktural yang menyalahi prinsip jana kerti yaitu pemuliaan manusia. Lebih parah lagi soal harta. Di dalam penelitian Kebayantini dan Mahadewi, 2019, menemukan perempuan Bali pasca perceraian sering tidak mendapatkan hak gono gini karena 1. Harta bersama berada di tanah milik orang tua suami. 2. Proses perdata panjang dan mahal. 3. Banyak pasangan memilih cerai secara adat, tanpa pengadilan, sehingga perempuan kehilangan hak materialnya. Maka perempuan itu berada di ruang hampa. Diusir keluarganya karena aib perceraian beda kasta. Diabaikan keluarga suami karena status mantan. Ia kehilangan rumah, kehilangan warisan, kehilangan jaminan hidup. Saudaraku, puncak ironi adalah ketika tekanan sosial dan ekonomi ini mendorong perempuan Bali untuk membebasan atau pindah agama keluar dari Hindu. Mengapa? 1. Karena sistem adat menganggap perempuan akan menyatu dengan suami. Jika ia menikah dengan laki-laki non-Hindu, lebih mudah baginya melepas identitas Hindu. 2. Karena ia sudah tidak punya tempat di Banjar, tidak punya akses ke Kahyangan 3, tidak punya kewajiban ngaya, maka secara sosial, ia sudah bukan bagian dari Hindu Bali. Data PHDI Kota Denpasar, 2024, mencatat ada 557 orang menjalani sudi wadani untuk memeluk agama Hindu, sebagian besar karena hendak menikah atau kembali setelah bercerai. Tapi logika sebaliknya juga terjadi. Diperkirakan 30.000 warga Bali pindah ke Kristen dan Katolik, Kompasiana, 2020. Angka ini memang perkiraan, tetapi menunjukkan fenomena eksodus yang nyata. Ini bukan soal menang atau kalah jumlah pindah agama. Ini soal mengapa anak-anak Bali sendiri merasa tidak di rumah dalam agamanya sendiri.
Saudaraku, coba lihat fakta ini. 70% pelaku UMKM sarana upacara, Banten, Canang, perlengkapan ritual, adalah perempuan. 65% peserta pelatihan seni, tari pendet, renjang, legong, adalah perempuan. Jika perempuan terus-menerus teralienasi, terus-menerus tidak punya hak, terus-menerus memilih keluar dari sistem. Siapa yang akan membuat Banten? Siapa yang akan menari di pura? Siapa yang akan mengajarkan aksara Bali kepada generasi berikutnya? Tentu di sini Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, Bab VG, dengan muluk-muluk berbicara tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Tapi bagaimana mungkin kebudayaan dimajukan jika pelaku utamanya diusir dari sistemnya sendiri? Saudaraku, jangan putus asa. Ada kabar baik. Pasamuhan Agung 4 Majelis Desa Adat, MDA, Bali tahun 2023 telah merumuskan reformasi penting. 1. Perempuan yang bercerai dan kembali ke keluarga asal, mulih dea, mulih taruna, tetap memiliki hak atas warisan. 2. Anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah memiliki kedudukan sama atas harta guna kaya, harta bersama orang tua. 3. Perempuan triwangsa yang bercerai dari suami beda kasta tidak kehilangan gelarnya dan berhak kembali ke rumah asal tanpa upacara patiwangi. 4. Prinsip desa mawacara tetap dihormati, tetapi dengan variasi yang berpihak pada keadilan gender. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 4766-K, PDT, 1998 dengan tegas menyatakan, perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris, walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki. Ini adalah jurisprudensi yang mengikat. Ini adalah senjata hukum bagi perempuan Bali untuk menuntut haknya. Sayangnya, saudaraku, antara kebijakan dan implementasi masih terbentang jurang yang lebar. Penelitian di Kabupaten Buleleng, Sudiatmaka DKK, 2023, membuktikan banyak bendesa adat dan masyarakat yang belum bisa menerima keputusan Pasamuhan Agung 3, 2010. Belum ada perempuan yang berani menuntut hak warisnya di keluarganya sendiri. Prinsip desa mawacara yang seharusnya menjadi ruang fleksibilitas, sering menjadi bumerang. Desa adat tetap mempertahankan awik-awik lama yang diskriminatif, dengan alasan itu sudah dari dulu. Padahal, hukum adat itu dinamis. Desa Kalapatra berubah sesuai waktu dan tempat. Para pinisepuh, saudara-saudara sedharma, izinkan saya menyampaikan beberapa rekomendasi sederhana. 1. Untuk pemerintah daerah, segera buat pergub atau surat edaran yang mewajibkan desa adat merevisi awik-awik yang diskriminatif, mengacu pada Pasamuhan Agung 4, 2023. Gunakan dana pungutan wisatawan asing, Pasal 8 UU Provinsi Bali, untuk bantuan hukum gratis bagi perempuan yang ingin menuntut hak waris atau gono gini. Adakan sosialisasi masif di seluruh kabupaten, terutama Buleleng, Bangli, Karangasem, bahwa stigma kasta dan penolakan kepulangan adalah konstruksi sosial, bukan perintah agama. 2. Untuk Majelis Desa Adat dan Prajuru Adat, segera bentuk para rembaru yang mengakui hak mulih dea dan hak waris atigen asuwun, 2:1, bagi anak perempuan. Hapus klausul pengusiran karena perkawinan beda kasta. Beri status krama yang setara bagi perempuan yang kembali ke desa, agar mereka tetap bisa ngayah dan melestarikan seni. 3. Untuk akademisi, LSM, dan masyarakat, dirikan rumah aman, safe house, bagi perempuan korban diskriminasi adat pasca cerai, dengan layanan konseling hukum, psikologis, dan pelatihan ekonomi. Dorong paralegal atau LBH untuk membawa kasus-kasus gono gini ke pengadilan, guna memperkuat implementasi putusan Mano. 4766-K, PDT, 1998. Saudaraku yang saya hormati, perempuan Bali bukanlah bunga yang layu setelah pindah pot. Dia adalah tunas yang akan terus tumbuh jika tanahnya subur, jika airnya jernih, jika udaranya adil. Sistem patrilineal yang rigid bukanlah harga mati. Hukum adat bisa berubah, kasta bisa dikalahkan oleh kemanusiaan. Dan agama Hindu yang kita cintai pada hakikat adalah jalan menuju kebenaran, bukan jalan menuju pengusiran. Mari kita bangun Bali masa depan yang benar-benar memuliakan jana kerti. Bali yang tidak kehilangan taksunya karena kehilangan perempuannya.
Bali yang ketika seorang anak Lu pulang ke rumah setelah badai perceraian pintu keluarganya tetap terbuka lebar. Dari perempuan Hindu Bali yang dihormati dan memperoleh keadilan sesuai swadharmanya menjadikan Hindu berjaya di Nusantara dan di dunia. Karena perempuan adalah saktinya laki-laki dan saktinya kebenaran dalam agama Hindu. Sekian Dharma Wacana dari saya, moga-moga bermanfaat bagi kita semua, bagi desa adat, bagi Bali, dan bagi Ibu Pertiwi. Om Santi 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 Om.